Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual budaya positif modul 1.4 penerapan segitiga restitusi oleh Nuria Rohma, calon guru penggerak angkatan 11 SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Salah satu tujuan menstabilkan identitas adalah untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kasus pertama, Fadila sering terlambat masuk sekolah. Akibatnya, ia banyak tertinggal pelajaran. Mas Fadila tahu nggak dipanggil Ustazah kenapa? Iya, tadi itu loh pas pelajaran matematika Mas Fadila tidak membawa buku pelajaran, betul? Sudah berapa kali? Kenapa itu? Itu sebuah kesalahan atau tidak kalau tidak membawa buku pelajaran? Kesalahan. Nah berarti yang namanya kesalahan itu ya Ustazah juga pernah buat, semua orang juga pernah buat, jadi hal yang manusiawi. Nah yang terpenting adalah bagaimana kita tidak mengulanginya lagi, tahu itu salah atau tidaknya gitu ya. Ya, mari kita cari solusinya bareng-bareng sama Ustazah ya. Ya. Gini Mas, yang namanya gambar buku itu, Mas Fadila itu asal-asalnya apa toh? Kalau malam setelah belajar saya tidak memperhatikan buku pelajaran. Langsung tidur berarti? Ya. Oh, langsung tidur. Nah kalau sering tambah buku sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa? Tanggung jawab. Oh tanggung jawab. Penting nggak tanggung jawab itu menurutmu? Penting Gus, membawa buku pelajaran membuat saya tidak ketinggalan materi yang diajarkan guru sehingga pelajaran juga menjadi lancar. Oh gitu, berarti karena penting, jadi buku itu meskipun ada dan tidak ada PR tetap dibawa, karena kalau nggak bawa buku otomatis mengganggu teman sampingmu, karena kamu ikut nebeng gitu ya. Ya, nah sikap apa yang kamu lakukan sudah baik mengakui kesalahan Mas, mengakui kesalahan. Nah menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak kelupaan bawa buku? Saya akan membawa buku pelajaran dan memasukkannya di tas. Oh gitu, berarti menjadwalnya lebih lebih awal ya, tidak di akhir. Misalkan pas mau berangkat langsung jadwal ya berarti ya. Oh gitu. Nah baik Mas, karena Mas Fadila sudah tahu solusinya, sadar nanti juga akan bersama dengan orang tuamu, nanti setelah dengan orang tuamu atau SMS biar Mas Fadila juga tidak lupa membawa buku pelajaran. Gitu ya Mas ya. Ya. Nah, sekarang Mas Fadila kembali ke kelas dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadila. Assalamualaikum, nama saya Fadila Fatimamde. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ustazah untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Terima kasih Ustazah. Kasus kedua,
Yusuf saat pelajaran matematika seringkali lupa membawa buku paket, sehingga beberapa temannya suka mengeluh karena harus berbagi buku paket dengan Yusuf. Tahu nggak Mas Yusuf saudara panggil kenapa? Atau Nggak tahu. Tadi itu toh Ustazah dikasih tahu sama guru piket, Ustazah piket. Kalau Mas Yusuf itu sudah beberapa kali terlambat masuk sekolah, betul? Berapa kali Mas Yusuf terlambat sekolahnya? 4 kali. Berapa kali? Kalau terlambat masuk sekolah seperti itu, namanya kesalahan bukan? Kesalahan. Benar, itu kesalahan Mas, karena setiap orang juga pernah berbuat salah, itu hal yang manusiawi. Nah, sehingga yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju Mas Yusuf? Nah, sama Ustazah kita cari solusi bareng-bareng ya, biar besok Mas Yusuf tidak terlambat masuk sekolah lagi. Itu ya. Nah, kira-kira kenapa Mas Yusuf itu kok sering terlambat masuk sekolah, kenapa? Saya sering bangun kesiangan, Us. Bangun kesiangan. Nah, Mas Yusuf itu tahu nggak sih keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu, Us. Nah, kalau sudah tahu, kalau yang namanya melanggar masuk sekolah tidak tepat waktu atau sering terlambat tuh sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalau tidak, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Mas? Disiplin, Us. Disiplin. Nah, menurutmu, menurut Mas Yusuf, disiplin itu penting apa enggak? Penting, Us, karena datang sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Ya, betul sekali, menghargai waktu kuncinya. Nah, kalau Mas Yusuf datangnya terlambat, otomatis Mas Yusuf tidak menghargai waktu, otomatis juga mengganggu belajar mengajar di kelas juga, karena Mas Yusuf datangnya terlambat. Nah, kira-kira Mas Yusuf menyesal apa enggak? Menyesal, Us. Ya, sudah baik. Mas Yusuf sudah menyesal, itu sudah baik ya, karena mau mengakui kalau Mas Yusuf itu menyesal dengan apa yang Mas Yusuf lakukan. Nah, menurut Mas Yusuf apa yang harus Mas Yusuf lakukan biar Mas Yusuf tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat masuk ke sekolah, Us. Iya, terus hari nggak usah begadang. Buat apa begadang? Kalau habis belajar langsung tidur, nggak usah nonton TV lagi, gitu ya? Iya. Nah, baik Mas Yusuf. Nanti karena kita sudah tahu solusinya, Mas Yusuf dari kesalahan Mas Yusuf tadi sudah terlambat. Solusinya adalah Mas Yusuf tidak usah begadang lagi, habis belajar langsung tidur. Nah, nanti Ustazah juga akan WA ke orang tuamu, akan bekerjasama dengan orang tua biar Mas Yusuf diantarnya lebih awal agar tidak terlambat masuk sekolah lagi, gitu ya. Ya. Nah, sekarang Mas Yusuf boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih. Saya senang sekali diajak diskusi sama Ustazah untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.